Halo, jumpa lagi di channel saya. Saya akan membahas tentang apa hari ini? Rumus apa? Rumus kaya? Rumus kaya ya harus rajin dan berusaha, pantang menyerah. Tapi bukan itu ya, hari ini saya akan membahas satu topik yang banyak pro cons-nya, tapi juga ada fakta ilmiahnya, tapi juga kadang orang percaya juga mitos gitu ya, mitos tapi ada fakta sebenarnya di balik itu. Dan saya akan, karena saya minat untuk selalu mengurai apa yang di balik itu semua, saya akan membagikan tentang rumus gas nitrogen, rumus ban yang diisi dengan gas nitrogen. Apa sih manfaat dan fakta di balik itu semua? Mari kita. Jadi, tapi sebelum saya mulai ke situ, ternyata udara bebas ini mengandung, jangan dipikir hanya oksigennya. Jadi dalam udara bebas ini 78% itu jadi gas. Itu dalam udara bebas ternyata komposisi terbesarnya itu 78% itu apa? Sudah nitrogen. Jadi jangan pikir hanya oksigen aja, jadi salah. Karena oksigen hanya 20,9% oksigen. Jadi yang lain-lainnya, karbon dioksidanya 0,03%, kecil banget ya memang. Argon, nanti bisa lihat di tabel periodik kimia ya, 0,9. Gas-gas yang lain (0,17%). Jadi ternyata dalam udara bebas sudah 78% nitrogen, oksigennya hanya 20,9%. Jadi salah. Jadi kalau misalnya untuk medis gitu, yang sekarang perlu untuk pandemi yang kadar oksigennya rendah gitu ya, karena diperlukan untuk kegiatan recovery, untuk kegiatan tubuh dan recovery, 20% nggak bisa diambil dari kompresor, dimasukin tabung-tabung untuk dikasihkan ke, nggak bisa, karena 78% nitrogen. Saya buktikan ya. Kalau kita niup lilin, logikanya kalau kita memberikan, jadi di sini ada banyak oksigen, kita dorong ke sana, harusnya dia lebih menyala kan, karena lilin itu memerlukan oksigen ketika terjadi pembakaran ini, combustion ya. Kalau di mesin kemarin yang saya jelaskan di Carnot itu, ledakan di mesin juga memerlukan oksigen. Kegiatan untuk pembakaran perlu oksigen. Tapi kenapa waktu kita tiup ini bisa mati? Itu buktinya kita, karena nitrogen itu tidak diperlukan dalam proses pembakaran. Nah, dia dorong itu dan akhirnya mati. Ya, kita buktikan. Jadi kita mendorong nitrogennya yang 78% di udara bebas. Nah, mati. Ya, bisa dipahami. Jadi di udara bebas 78%. Jadi kalaupun dimasukkan ke ban, dipompakan ke ban, itu sebenarnya sudah ada 78% nitrogen, 20% oksigen. Hanya oksigennya yang mendorong tekanan ban itu 78% itu. Nah, maunya itu dibikin 100% nitrogen. Kenapa? Saya hapus. Jadi saya bisa gambarkan ban, dilihat dari sampingnya.
ban yang diisi dengan udara biasa. Yang diisi dengan nitrogen. Di nitrogennya gini aja, N. Oksigennya cuma 2. Nah, kalau diisi nitrogen semua, itu isinya nitrogen, jadi kental banget ya, lekat banget nitrogennya. Nggak ada udara lain. Itu kita tahu kalau bannya itu ya ban itu, berarti volumenya V ya, volumenya sama. Tekanan kan ya itu di mentok itu juga gitu kan. Jadi P-nya ini sama, tekanannya sama. Apa yang beda? Jadi kan kita ingat rumus gas ideal itu P dikalikan V sama dengan gas ideal N, jumlah molnya dikalikan tetapan gas dikalikan T. Jadi rumusnya itu PV nRT. Jadi ini kita lihat dari samping ban ya. Udah diisi. Ini N gitu ya. Tapi ada juga yang udara bebas lainnya. Nah ini yang ini udah N semua ya. Jadi dia lebih padat gitu, nitrogen semua. Itu rumusnya. Jadi PV nRT ini persamaan gas ideal, udara biasa. Ini diisi dengan nitrogen. PV nRT. Jadi berarti T sama dengan PV dibagi nR. Ya, untuk ini sama dengan T PV dibagi nR. Kenapa saya pentingkan di T-nya? T itu adalah suhu. Jadi rumus gas ideal ini, tekanan dikalikan volume sama dengan jumlah mol gas ya, mol gas dikalikan tetapan gas dikalikan suhu. Selalu ini rumusnya. Nah, karena bannya sama, berarti kan P-nya sama. Volume bannya sama, berarti ya V-nya sama di antara yang nitrogen. Berarti kan ini tetapan konstanta. Berarti kan sama juga. Nah, yang membedakan adalah jumlah molekul ataupun jumlah gas di dalam ini adalah N-nya ini. Jadi kalau ini sama, bilangannya ini sama, ininya N-nya ini, N-nya udara yang campur tadi 78% nitrogen campur oksigen, dia lebih renggang ya, lebih renggang. Berarti N-nya itu lebih kecil.
sedangkan ini N lebih besar. Berarti T-nya ini lebih kecil. Berarti T-nya yang untuk yang nitrogen dia akan lebih kecil karena ini dia lebih gede. Ini lebih kecil kan? Ini sama, ini R itu tetapan sama juga. Kalau bilangannya sama dibagi yang lebih gede, berarti T-nya kan lebih rendah kan? Berarti ban yang diisi dengan nitrogen, dia akan lebih, kecenderungan suhunya lebih rendah dibanding yang campur udara biasa tadi campur. Di samping dia lebih, N-nya itu lebih padat, berarti dia lebih. Ini bukan mitos ya, karena memang banyak mitos. Jadi kalau katanya diisi nitrogen nggak gampang kempes gitu, karena memang sebenarnya nitrogen cocok untuk di bannya pesawat gitu ya, karena kan ekstrim dia dari take off gitu di landasan pacu, suhunya ya suhu itu dan dengan gesekan mungkin lebih panas. Terus dia ketika di udara dia akan ekstrim banget ya. Jadi di atas, di atmosfer, di angkasa sana tinggi banget kan, suhunya bisa rendah amat banget, jadi bisa deltanya tinggi banget ya. Jadi diharapkan tidak terlalu banyak efek waktu dia akan turun lagi ke touchdown lagi ke landasan, itu enggak ada efek ini tadi PVNRT ya, karena volumenya sama kan, banyak ya itu aja. Jadi ketika berarti dia agak nanti jaduk gitu ya istilah. Nah, dengan ini dipakai di mobil, artinya ya manfaatnya adalah lebih banyak, lebih tadi dengan rumus ini udah pasti T-nya lebih rendah suhunya. Kita hari ini belajar PV dengan nRT. P tekanan, V volume, M jumlah mol gas ya. Tetapan gas ideal 8,8 sekian kali 10 pangkat minus berapa gitu ya. T ini temperatur. Meskipun dulu awalnya untuk pesawat gitu, ban pesawat, tapi dipakai di mobil untuk handlingnya mobil lebih nyaman. Juga dia lebih tidak sensitif suhu dan lebih aman juga berarti ya. Oke, demikian hari ini. Selamat mengemudikan mobil dan aman.